siapapun ya. Halo Sobat Migran, ini hari Senin ya, tanggal 11 Desember 2023. Saya ingin mengucapkan selamat malam menjelang istirahat. Yang pasti adalah mereka masih mempertanyakan terkait barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, saya ingin tahu nih perkembangan terakhir dan juga mungkin Sobat Migran ya, yang disesalkan. Nah, yang disesalkan nih, selalu ada pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari situasi seperti ini ya. Sekali lagi, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Menurut saya ini adalah perilaku buruk ya, ini perilaku jahat ya. Bisa dibayangkan di tengah penderitaan para pekerja migran Indonesia ya, bisa-bisanya ada orang atau pihak yang ingin mengambil keuntungan politik. Ternyata keuntungan politik ini nggak lebih dari kepentingan partai dan kepentingan dirinya ya, yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil luar negeri misalnya. Nah, menurut saya ini tidak baik. Ini contoh buruk ya. Dan tentu Sobat Migran udah bisa menilai ya, kalau orang seperti ini apakah layak untuk dipilih ya menjadi anggota DPR RI atau tidak gitu. Karena kesannya kok seolah-olah ada tipu-tipu, kesannya kok seolah-olah ada manipulasi, kesannya kok seolah-olah ada perjuangan yang dia lakukan ya dengan mengabaikan pihak-pihak lain. Ini tidak sehat dan ini cara-cara yang manipulatif yang tidak bisa dicontoh oleh siapapun yang selama ini masih memperjuangkan kebenaran, masih menjunjung tinggi kejujuran dalam berperilaku hidup. Nah, hati-hati ya. Misalnya hari ini saya mendengar atau saya menyaksikan lah, menonton ya. Sekali lagi saya menonton ya, di mana ada seseorang yang saya tahu dia sedang mencalonkan diri ke DPR RI dapil luar negeri ya, menyampaikan kepada PMI khususnya bahwa besok akan segera dieksekusi ya, eksekusi terkait keputusan, sekali lagi terkait keputusan barang-barang milik pekerja migran Indonesia untuk segera dikeluarkan dari ya pelabuhan-pelabuhan yang sudah 2-3 bulan melakukan penahanan terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, kalau itu kan kewajiban gitu ya, jangan merasa bahwa itu hasil perjuangan, apalagi sekedar untuk menunjukkan bahwa saya berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Kan tidak harus begitu. Itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh si pejabat itu. Jadi jangan salah nih ya, itu adalah kewajiban ya dari pejabat itu. Nah, ini tolong ya Sobat Migran, jangan sampai keliru nih, jangan sampai keliru. Nah, Sobat Migran, saya juga ingin menjelaskan bahwa di balik aksi dari seseorang yang tidak harus sebutkan namanya ya, untuk mempublish terkait keputusan yang akan katanya dieksekusi besok, bahwa seolah-olah itu adalah perjuangannya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang karena kepedulian kepada pekerja migran Indonesia ya, ada yang disembunyikan dari keterangan itu ya. Misalnya kalau mau jujur, permintaan presiden itu jelas kok terkait peraturan, apakah sifatnya ya revisi atas Permendag ataukah PMK yang harus dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya, itu kan harusnya 2 minggu sudah dikeluarkan. Nah, bisa dibayangkan enggak ya, ini sudah berapa lama nih ya, sudah di berapa lama nih ya peraturan itu baru akan dikeluarkan dan bahkan katanya baru akan dieksekusi besok. Saya ingat persis kok ya, rapatnya tanggal berapa, 3 Agustus 2023. Kita hitung ya, kalau rapatnya 3 Agustus 2023 dan Presiden mengatakan 2 minggu harus selesai, itu kan harusnya ya 17 Agustus 2023 kan gitu ya. Nah, sekarang kan udah bulan Desember, kita hitung ya, 3 Agustus ke 3 September 1 bulan ya, ke 3 Oktober 2 bulan, ketiga November 3 bulan, ketiga Desember 3 bulan, ya hampir 3 bulan setengah, hampir 4 bulan setengah. Kita ulangi lagi ya,
3 Agustus ke 3 September 1 bulan, ke 3 Oktober 2 bulan, ke 3 November 3 bulan, ke 3 Desember 4 bulan. Ya, 4 bulan ini tanggal 11, berarti 4 bulan ya 1 hari. 4 bulan 7 hari ya, sekali lagi 4 bulan 7 hari loh. Itu waktu yang lama gitu ya, itu waktu yang lama, waktu yang sangat-sangat lama. Kalau kita mau terus katakan itu juga waktu yang lelet ya gitu. Maaf dengan segala hormat, saya orang paling tidak senang dengan cara-cara manipulatif. Saya tidak suka dengan cara-cara yang bombastis ya, seolah-olah ingin ingin mendeklar sebagai pejuang. Itu nggak boleh, apalagi motifnya jelas-jelas politik karena Anda ya sedang mencalonkan diri ke DPR RI ya. Selalu saya katakan di atas politik itu ada moral etik. Catat, di atas politik ada moral etik. Jadi moral etik itu value-nya, nilainya itu sangat jauh lebih tinggi dari politik itu sendiri. Bahkan moral etik itu harus melatar belakangi setiap perjuangan-perjuangan atau keputusan-keputusan politik. Keputusan politik, sikap politik ya, perjuangan politik itu harus ya bermodalkan moral etik. Di situ kita baru bicara nilai ya. Nah, kalau Anda ingin berjuang atas nama kepentingan politik, atas nama pencalonan diri Anda untuk menjadi anggota DPR RI dengan mengabaikan moral etik, maka Anda bukan siapa-siapa menurut saya ya. Jadi moral etik itu lebih penting, dan dia adalah value, dia adalah nilai dari sikap politik, perjuangan politik, dan keputusan-keputusan politik apapun. Jadi jangan politik dijadikan sebagai segala-galanya, sehingga kalau politik dianggap sebagai segala-galanya, maka untuk memperjuangkannya Anda bisa terpeleset yang menghalalkan segala cara. Itu buruk bagi kehidupan kita ya, kehidupan siapapun ya. Halo Sobat Migran, ini hari Senin ya, tanggal 11 Desember 2023. Saya ingin mengucapkan selamat malam menjelang istirahat tentu Sobat Migran yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, Korea, Jepang ya, kemudian Malaysia, Singapura ya, beberapa negara Eropa maupun di negara-negara Timur Tengah ya. Ini penting nih untuk saya sampaikan, untuk meluruskan. Saya tidak punya maksud apapun dan saya tidak sedang bersaing, berkontestasi dengan orang tersebut. Kenapa? Saya sudah mengambil sikap sejak awal untuk menjaga kehormatan diri saya, untuk menjaga kehormatan lembaga BP2MI yang saya pimpin. Saya sejak awal memutuskan untuk tidak mencalonkan diri ke DPR RI dari dapil luar negeri ya, karena kalau saya mengambil dapil luar negeri, maka yang saya khawatirkan nanti ya akan terjadi abuse of power atas kekuasaan yang saya pimpin, yang itu bisa dikapitalisasi hanya untuk kepentingan diri saya. Itu yang saya hindari. Atau juga untuk menghindari konflik of interest. Di satu sisi saya sedang berjuang